warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu di pelajaran tematik. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Gimana, sudah siap untuk belajar hari ini? Jika sudah siap, sebelum mulai belajar, mari kita doa terlebih dahulu. Jika sudah berdoa, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Hari ini kita akan belajar di PB 4 dan 5 subtema 3 PKN tentang kendala dan akibat kewajiban serta hak, dan IPS tentang dampak positif dan negatif dari kemajuan teknologi serta bahasa Indonesia yaitu tentang kata baku. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang hak dan kewajiban serta contoh-contohnya seperti bertanggung jawab. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang kendala dan akibat dari hak dan kewajiban yang kita lakukan. Ibu akan tanya lagi kepada kalian, apa yang dimaksud dengan kewajiban? Ya, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita kerjakan. Nah, jika kita tidak mengerjakannya, maka kita akan mendapatkan sanksi. Nah, kemudian hak. Apa yang dimaksud dengan hak? Ya, hak itu merupakan sesuatu yang mutlak yang menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Berikut ini adalah contoh kewajiban seorang siswa di sekolah, yaitu belajar. Nah, kendala apa yang akan dihadapi ketika belajar? Yaitu malas mengerjakan tugas. Lalu apa akibatnya jika kita malas mengerjakan tugas? Yaitu tugas tidak selesai, mendapatkan sanksi dari guru, dan akan tertinggal pelajaran. Lalu apa solusinya? Solusinya itu kita harus rajin belajar. Kemudian kewajiban anak di rumah itu apa? Yaitu bisa saja melaksanakan sholat tepat waktu. Nah, kemudian kendala yang akan dihadapi adalah diajak bermain dengan teman pada waktu sholat. Lalu akibatnya apa yang akan terjadi? Sholat akan terlewat, dimarahi oleh orang tua, dan kita pun akan berdosa. Nah, apa solusinya? Solusinya adalah kita harus sholat terlebih dahulu, baru kemudian bermain. Yang ketiga, apa kewajiban kita di masyarakat? Yaitu membuang sampah pada tempatnya. Lalu kendala apa yang akan kita hadapi? Yaitu tidak tersedianya tempat sampah. Maka apa akibatnya? Jika terjadi hujan, akan terjadi banjir dan menyebabkan timbulnya berbagai macam penyakit. Nah, solusinya apa yang harus kita lakukan? Solusinya yaitu sediakan tempat khusus membuang sampah di masing-masing RT. Selanjutnya adalah hak. Apa hak kalian sebagai siswa di sekolah? Nah, hak kalian sebagai siswa di sekolah adalah mendapatkan ilmu dan fasilitas sekolah. Alasan apa kalian itu tidak menerima hak? Nah, alasannya adalah fasilitasnya kurang memadai. Lalu solusinya apa? Solusinya yaitu sekolah harus segera melengkapi kebutuhan fasilitas siswa. Lalu apa hak seorang anak di rumah? Hak kalian yaitu mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari orang tua. Alasan tidak menerima hak itu apa? Nah, alasannya bisa saja orang tua terlalu sibuk bekerja sehingga tidak memperhatikan anak-anaknya. Nah, apa sih solusinya? Solusinya yaitu orang tua harus menjadwalkan waktu untuk bermain bersama dengan keluarga di malam hari ataupun kumpul bersama dengan keluarga pada hari Ahad. Contoh yang ketiga, hak kita di masyarakat adalah mendapatkan kenyamanan dan keamanan lingkungan. Alasan ketika kita tidak menerima hak yaitu tidak dibuatnya pos keamanan. Lalu solusinya adalah setiap RT harus melakukan pos ronda di malam hari. Materi selanjutnya yaitu IPS tentang dampak positif dan dampak negatif kemajuan teknologi dalam bidang ekonomi. Kemajuan teknologi adalah sesuatu hal yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini.
karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia, memberikan banyak kemudahan serta sebagai cara baru dalam melakukan aktivitas manusia. Dampak positif yang pertama adalah produktivitas dunia industri semakin meningkat. Kemajuan teknologi akan meningkatkan kemampuan produktivitas dunia industri, baik dari aspek teknologi industri maupun pada aspek jenis produksi. Yang kedua adalah pertumbuhan ekonomi akan semakin tinggi. Dampak positif yang ketiga yaitu persaingan dalam dunia kerja, sehingga menuntut pekerja untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki. Yang keempat, semakin maraknya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, yaitu akan semakin membuka lapangan pekerjaan. Yang kelima, akan mempermudah kegiatan promosi dan pemasaran suatu produk. Yang keenam, perusahaan dapat menjangkau pasar lebih luas. Yang ketujuh, perusahaan tidak perlu membuka cabang distribusi. Kedelapan, pengeluaran lebih sedikit. Kesembilan, harga barang lebih murah. Kesepuluh, bisnis yang berbasis teknologi akan dapat dengan mudah untuk melakukan transaksi. Kesepuluh, dapat memanfaatkan teknologi untuk membuat layanan baru dalam perekonomian dan berbisnis. Selanjutnya kita akan membahas tentang dampak negatif dari kemajuan teknologi dalam bidang ekonomi. Yang pertama, dampaknya itu dapat terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang kedua, sifat konsumtif sebagai akibat kompetisi yang ketat pada era globalisasi ini akan juga melahirkan generasi yang secara moral mengalami kemerosotan. Konsumtif artinya boros dan memiliki jalan pintas yang bermental instan. Yang ketiga, adanya aksi tipu-menipu dalam proses jual beli online yang dapat merugikan beberapa pihak. Yang keempat, dengan jaringan yang tersedia seperti menyediakan perjudian secara online, para penjudi tidak perlu pergi ke tempat khusus untuk memenuhi keinginannya. Yang kelima yaitu resistensi membeli secara online. Artinya, bagi orang awam yang belum pernah bertransaksi secara online akan merasa janggal ketika harus berinteraksi tanpa bertatap muka. Contohnya seperti mengalami ketakutan bila pembayaran tak terkirim ataupun tidak diterima, atau barang yang dikirim belum juga sampai kepada penerima. Materi selanjutnya tentang manfaat dan tujuan dari ekspor dan impor. Ekspor adalah salah satu kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan cara penjualan atau mengeluarkan barang dari dalam negeri dan dikirim ke negara lain. Biasanya, perdagangan ini dilakukan bila suatu negara menghasilkan barang tersebut dalam jumlah yang besar. Apabila kita melakukan kegiatan ekspor dalam skala yang besar, pengirimannya harus dibantu oleh bea cukai di negara penerima dan pengirimnya. Ada beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi dalam kegiatan ekspor. Karena setiap negara memiliki syarat dan ketentuan yang berbeda-beda. Nah, adapun tujuan dari kegiatan ekspor ini, yang pertama adalah membuat dunia usaha menjadi lebih kondusif. Yang kedua, menumbuhkan industri dalam negeri. Ketiga, menambah devisa negara. Dan yang keempat, mengendalikan harga produk. Yang kedua, impor. Impor adalah kegiatan pembelian jasa atau barang dari satu negara yang dikirim ke negara lain. Konsekuensi dari barang impor adalah biasanya barang impor harganya akan lebih mahal karena harga yang telah dikenai biaya pajak akan dibebani kepada para konsumennya. Jadi, tidak heran jika produk impor harganya lebih tinggi dibandingkan dengan produk lokal. Nah, kemudian tujuan dari kegiatan impor ini yaitu memperkuat neraca pembayaran, mengurangi keluarnya devisa ke luar negeri, serta memenuhi kebutuhan yang ada di dalam negeri.
Nah, selain itu, impor juga memberikan manfaat, seperti mendapatkan bahan baku suatu produk yang jumlahnya terbatas di dalam negeri. Contohnya yaitu seperti bahan baku dan sektor pangan. Kemudian, adapun cara untuk mengekspor barang bagi pemula. Yang pertama, membuat surat kontrak penjualan. Yang kedua, menerbitkan surat jaminan pembayaran importir kepada eksportir. Yang ketiga, penerbitan dokumen pengiriman. Dan yang keempat, pencairan dokumen pengiriman. Untuk tugasnya, yang pertama, kerjakan halaman 151 bagian ayo rumuskan. Itu ada tabel hak dan kewajiban. Yang kedua, kerjakan halaman 154, ayo eksplorasikan. Kamu cari mana kata-kata yang tidak baku, kemudian kamu tuliskan pada tabel ayo rumuskan di halaman 155.